Sain UU ke Sain UU, yang artinya halo rebahaners dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Oromeo tahun 2026 akan menceritakan tentang kisah seorang wanita yang berusaha melakukan balas dendam demi kematian sang suami yang dihabisi oleh para mafia. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 1995, kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran asal Mumbai bernama Ustara. Ini wajahnya. Selain dikenal sebagai pembunuh bayaran berdarah dingin, ia juga rupanya berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara India. Maka tak heran jika dirinya masih bebas berkeliaran hingga saat ini. Dia bernama Ismail Khan atau kita panggil saja Khan, merupakan seorang perwira senior dari Badan Intelijen yang saat ini hendak akan memberikan tugas pada Ustara untuk menghabisi target operasi biro selanjutnya, karena pada faktanya Ustara hanyalah seorang pesuruh yang biasa diperintahkan oleh Khan untuk menghabisi siapapun target operasi mereka. अंदर टकलों की फौज है उसके साथ. Tak butuh waktu lama setelah mendapat informasi terkait targetnya, saat ini Ustara terlihat sudah mendatangi lokasi di mana si target itu berada. Di sini kita akan diperlihatkan pada kehebatan dan keahlian Ustara yang hanya bermodalkan pisau cukur dalam pertarungan jarak dekat hingga berhasil menjatuhkan beberapa anak buah si target saat itu juga. Menyadari targetnya berusaha melarikan diri dengan cara loncat dari lantai 2 gedung studio, Ustara yang tidak ingin kehilangan si target pun lekas segera mengejarnya hingga ke bawah. Namun baru saja bertemu dengan buruannya, tiba-tiba beres menghabisi semua musuh terkecuali incaran utamanya yang masih bersembunyi, Ustara lantas segera menyusuri setiap sudut studio untuk mencari keberadaan target utama yang sempat akan melarikan diri. Hingga ketika ia sedang duduk di salah satu meja bar, Ustara sontak dibuat terkejut saat mendapati jika si target berusaha menghajarnya dari arah belakang. Beruntung, upaya tersebut segera dicegah oleh Khan yang ternyata sudah berada di lokasi. It's okay. Di sana Khan lantas mencoba memberitahu Ustara agar tidak selalu membuat onar saat sedang bertugas, karena jika satu kali saja dia kehilangan target operasinya, maka hal tersebut tentu akan berdampak pada posisi dirinya sebagai perwira senior dan keamanan yang selama ini telah ia berikan pada Ustara itu sendiri. Sekembalinya di markas, Ustara terlihat sedang mengeluh pada anak buahnya yang bernama Chotu, yang mana dalam pembicaraan mereka, Ustara mengaku jika dirinya sudah muak menjadi budak Badan Intelijen, bahkan berencana ingin kabur ke luar negeri dalam beberapa hari ke depan. I love you from bottom of my heart. Baru saja selesai merencanakan pelarian tersebut, Ustara terkejut saat mendapati seorang wanita bernama Apsan yang sudah berada di dalam kamar. Hingga tepat ketika mendengar Apsan menanyakan biaya dari jasa pembunuh bayaran, Ustara pun tanpa ragu langsung mengusirnya setelah merasa jika wanita ini hanyalah main-main, karena ternyata keempat target yang disebutkan olehnya tak lain adalah para sosok terkenal di kota Mumbai. निकालिए भाई जल्दी चलो. ये वाली तो आई थी. Keesokan paginya, Ustara kembali menjalani hari dengan tenang seperti biasa. Namun ketika Chotu masih sibuk membacakan berita di koran, Ustara terkejut tatkala menyadari Apsan ternyata masih menunggunya sejak tadi malam, di mana Chotu yang juga menyadari hal tersebut pun menyarankan Ustara agar membawanya saja ke markas. छोकरे लोग बेच के हटवा दूं. Setelah dibawa naik ke markas, Apsan langsung memberikan seluruh aset yang dibawa pada Ustara untuk biaya atas list target yang nantinya akan ia berikan. Namun ketika Ustara mendengar jika salah satu target yang Apsan sebut adalah sosok bernama Jalal, hal tersebut sontak membuat semua orang tertawa termasuk dirinya. Entah siapakah sosok Jalal ini, yang jelas Ustara seperti sangat tidak ingin berurusan dengannya.
Merasa sudah putus asa setelah tawarannya ditolak oleh Ustara, Apsan lantas berniat ingin mengakhiri hidupnya dengan melakukan bundir. Dari sinilah kita akhirnya mengetahui alasan mengapa Apsan ingin menghabisi keempat orang targetnya termasuk Jalal. Karena ternyata dulu Apsan pernah memiliki seorang suami bernama Mehmub Quraisy dengan panggilan Mamdu. Hubungan mereka berawal dari masa sekolah hingga lulus dan beranjak dewasa, sampai ketika Apsan merasa jika usianya sudah cukup matang untuk melaju ke jenjang pernikahan pun, lekas meminta kepastian pada Mamdu untuk segera meminangnya. Tak punya pilihan lain, setelah mendengar calon mertua meminta uang mahar sebesar 50.000 rupiah, Mamdu akhirnya memutuskan untuk merantau selama 3 bulan keluar kota demi mencari uang untuk mahar dan biaya seserahan teruntuk sang pujaan hati. 3 bulan setelah kepergian Mamdu, Apsan yang masih setia menunggunya tak sengaja melihat sang calon suami sudah kembali dari luar kota, di mana kedatangannya yang tak lain adalah untuk meminang Apsan langsung diterima baik oleh keluarga setelah Mamdu berhasil memberikan uang mahar sesuai permintaan dari sang calon mertua sebelumnya. Setelah mereka resmi menjadi sepasang suami istri, Mamdu lantas membawa Apsan tinggal di rumahnya untuk menjalani kehidupan baru mereka. Hingga pada suatu malam, Apsan dibuat sangat-sangatlah terkejut ketika mendapati suaminya yang sudah babak belur dan mengalami trauma berat atas penyerangan yang belum diketahui. Keesokan harinya setelah Mamdu mengaku jika selama ini dirinya bekerja dengan gangster Jalal, Apsan yang merasa kecewa karena mendengar hal tersebut pun lantas meminta pada sang suami agar segera keluar dari pekerjaannya saat ini dengan fakta jika Mamdu pernah terlibat dalam beberapa kasus seperti pembunuhan, perjudian, pengedaran barang haram, dan lain sebagainya. Harus diketahui, permintaan tersebut tentu Apsan lakukan semata-mata hanya demi keselamatan sang suami itu sendiri. Karena tak punya pilihan lain, Mamdu pun segera berangkat menuju markas gangster Jalal untuk mengajukan pengunduran dirinya. Namun alih-alih pulang dengan membawa kabar gembira, Mamdu malah harus tewas dengan cara seperti ini. Apsan yang saat ini belum menyadari Mamdu telah tewas di tangan anak buah Jalal terlihat masih menunggu kepulangan sang suami hingga saat Apsan mendapat panggilan dari pihak rumah sakit yang mengabarkan jika suaminya telah tewas. Ia pun sontak dibuat sangat terkejut saat menyaksikan Mamdu yang sudah terbujur kaku tak bernyawa di hadapannya. Mengetahui jika tewasnya sang suami adalah karena ditembak oleh seorang inspektur bernama Patare, Apsan yang tidak terima dengan hal itu pun lantas memutuskan untuk mengangkat kasus ini ke jalur hukum. Namun di tengah berlangsungnya persidangan, ia dibuat sangat emosi ketika mendengar pernyataan dari seorang pengacara tersangka bernama Ansari memberikan keterangan palsu dan menjadikan Mamdu sebagai tersangka sosok kriminal paling mematikan dari gangster Jalal. Sehingga dari sanalah Apsan bersumpah pada dirinya akan menghabisi si Jalal serta ketiga orang yang terlibat dalam peristiwa kematian mendiang sang suami. Meski rencananya untuk nyewa sang pembunuh bayaran gagal, Apsan tetap harus melanjutkan hidup dengan bekerja di sebuah rumah makan milik seorang bibi bernama Silva, di mana rumah makan tersebut ternyata adalah salah satu tempat yang biasa dikunjungi oleh Utara CS. Itu terbukti dengan kedatangannya yang bertujuan untuk meminta maaf pada Apsan atas penolakannya kemarin. बड़े-बड़े मुद्दे थे अपने पतलून में। मैं पतलून नहीं पहनती। Tepat ketika Apsan sedang memasukkan beberapa bungkus makanan ke dalam mobil, ia tak sengaja menemukan sepucuk pistol yang ngagoler di dalam bagasi, sehingga ia yang melihat Ustara masih sibuk membicarakan terkait keberangkatannya ke negara Fiji besok malam. Apsan pun tanpa ragu-ragu langsung mengambil pistol tersebut secara diam-diam. Sementara itu, Apsan sendiri saat ini tengah berada di restoran tempat biasa Inspektur Patare berkumpul dengan rekannya, di mana Apsan yang sejak awal memang berniat ingin menghabisi Patare menggunakan pistol yang ia dapat tadi malam, sejenak merasa ragu atas apa yang akan dilakukannya nanti, hingga ketika menyadari Patare hendak akan pergi, Apsan pun lantas bergegas ingin menghampirinya, tetapi
Meski telah kehilangan Patare karena kecerobohannya, Apsan seketika menyadari jika seseorang yang bersama Patare sejak tadi juga merupakan salah satu dari keempat targetnya, yaitu Ansari. Hingga kemudian ia pun memutuskan untuk menghabisi pria tersebut saat itu juga. Alih-alih bisa membalaskan dendamnya dengan mudah, Apsan yang pada dasarnya tidak pernah menghabisi nyawa seseorang pun malah merasakan panik setelah target yang selama ini ia cari sudah berada tepat di hadapannya, di mana Ansari yang mengetahui hal tersebut pun segera mencari celah untuk menyerangnya terlebih dahulu sehingga tepat sebelum Apsan benar-benar akan dihabisi, Utara datang dan langsung menjatuhkan Ansari saat itu juga. Untuk kemudian, ia pun bergegas mengobati Apsan yang terluka akibat terkena tembakan. Namun ketika di tengah pengobatan tersebut, Chotu malah mendapat panggilan dari seseorang yang sebelumnya menawarkan tumpangan ke luar negeri. Melihat nyali dan kenekatan dari sosok Apsan yang begitu besar, Utara pun akhirnya memutuskan tetap tinggal dan membantunya untuk menuntaskan balas dendam wanita tersebut. पता कर क्या हुआ उसके आदमी के साथ? Setelah mendengar kematian Ansari yang merupakan anak buah Jalal, hal tersebut tentu membuat atasannya marah pada Utara. Bukan apa-apa, meski Ansari sendiri adalah salah satu target operasi biro selanjutnya, namun kan juga menjelaskan bahwa Utara tetap harus berkoordinasi jika ingin menghabisi siapapun sesuai perintahnya. Tapi meski begitu, Kan meminta pada Utara untuk tetap fokus pada misinya kali ini, yaitu sebuah operasi pengiriman barang haram milik Jalal yang diketahui akan sampai dalam beberapa hari lagi menuju Nepal. मगर उसे न्यूट्रलाइज करने की ना मंजूरी थी ना ये ऑर्डर। Singkat cerita, setelah beberapa hari Apsan diminta untuk tinggal, terlihat saat ini ia sudah pulih total dari lukanya tempo lalu. Seiring berjalannya waktu, sosok Utara yang biasa dikenal sangat dingin dan kejam pun kali ini dibuat luluh dengan kecantikan dan kepintaran sosok wanita tersebut sampai membuat keduanya semakin dekat seperti yang terjadi pada momen saat ini. Malam harinya melihat Apsan sedang menyendiri di tepi pantai, Utara lantas menghampiri untuk memastikan keadaannya, yang mana pada momen inilah Apsan mulai mempertanyakan kehebatan sosok di hadapannya yang mampu menumbangkan banyak musuh meski hanya dengan sebilah pisau cukur. Mendengar hal tersebut, Utara pun menjelaskan bahwa dahulu dirinya hanyalah seorang tukang pangkas rambut biasa. Namun segalanya berubah ketika ia tak sengaja bertemu dengan pelanggan yang merupakan pembunuh ayahnya, sehingga tanpa ragu ia pun langsung menghabisi orang tersebut menggunakan pisau cukur. Dan sejak saat itulah nama Utara mulai melekat pada dirinya, yang jika diterjemahkan dalam bahasa India memang berarti pisau cukur. गाना बहुत अच्छा गा रही थी तुम। Tak hanya itu, Utara yang ternyata dahulu adalah rekan Jalal pun mulai menceritakan terkait kronologi kematian suaminya yang tak lain adalah Mamdu, di mana Apsan yang mendengar hal itu pun sontak membuat gejolak dendamnya kembali membara, sehingga ia pun memutuskan untuk tetap tinggal dan meminta Utara untuk mengajarinya cara bertarung menggunakan senjata api. Mengingat misinya untuk mengagalkan transaksi barang haram milik gangster Jalal tepat pada hari ini, Utara dan Apsan terlihat sudah tiba di Nepal untuk menjalankan misi bersama. Namun, baru saja Utara CS berhasil menggagalkan transaksi tersebut, tiba-tiba ya, anak buah Jalal ternyata sudah menduga kedatangan Utara CS. Hal itu terbukti dari kemunculan mereka yang langsung membuat situasi menjadi kacau, bahkan hingga membuat Utara CS terpojok lantaran minimnya jarak pandang akibat lemparan bom asap dari beberapa anak buah Jalal. Dan inilah sosok Jalal, seorang pimpinan gangster yang paling ditakuti sekota Mumbai, termasuk dalang dibalik tewasnya Mamdu mendiang sang suami Apsan itu sendiri, di mana saat ini Jalal mendapat informasi terkait anak buahnya yang telah berhasil menangkap Utara. Namun tepat saat Jalal menyuruh si anak buah untuk menghabisinya, tiba-tiba
Setelah Apsan berhasil menyelamatkan Ustara, ia pun lantas menghubungi Jalal untuk memberikan peringatan keras padanya agar tidak memancing amarah Banteng yang sedang tidur, karena jika tidak, Jalal sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Singkat cerita, malam pun poek. Ustara CS lekas beristirahat setelah memakamkan rekan-rekannya yang tewas akibat penyerangan tadi, yang mana di sana Apsan mulai merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Ustara dan anak buahnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi diam-diam saat Ustara sudah terlelap tidur di pangkuannya. Tepat setelah Ustara terbangun dari tidurnya, ia dibuat sangat terkejut saat menyadari jika Apsan telah pergi, di mana hal itu juga diperkuat dengan pernyataan Chotu yang berkata bahwa Apsan telah pergi menuju perbatasan. Mengetahui hal tersebut, tubuhnya langsung lunglai tak berdaya bagaikan kehilangan separuh jiwa. Akibat kegagalan dalam transaksi kemarin, Jalal langsung memerintahkan Patare dan salah satu anak buah lainnya bernama Sankar agar melipat gandakan seluruh produksi barang haram untuk menutupi kerugian dan memberikan tenggat waktu selama 2 minggu bagi mereka supaya bisa menyelesaikan tugas tersebut bagaimanapun caranya. Kembali pada Ustara yang saat ini sedang menghampiri Bibi Silpa untuk menanyakan keberadaan Apsan. Meski sudah dibujuk beberapa kali, Ustara tetap saja tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dari beliau. Karena perlu diketahui bahwa sampai saat ini ia masih belum pernah bertemu dengan Apsan. Setelah itu, Ustara dipanggil oleh Khan untuk membicarakan terkait keberhasilan misinya kemarin. Bicarakan menjelaskan jika Jalal saat ini sedang menaikkan kuota produksi barang haram miliknya. Namun, bukannya fokus pada topik utama masalah yang dibahas, Ustara yang masih galau pun malah memintakan untuk membantu mencari keberadaan Apsan yang kini telah pergi meninggalkannya. हमारी कुतिया और हमसे भवा Tak ingin melihat bosnya terus tenggelam dalam kesedihan, Chotu yang memang dikenal sangat pengertian dan penuh perhatian pun dengan senang hati memesankan seseorang mohon maaf wanita penghibur untuk Ustara demi memberikan sedikit booster semangat padanya. Namun alih-alih dapat melupakan sosok Apsan dengan mudah, Ustara justru semakin merasa sedih bahkan sampai uring-uringan sendiri terpuguh-puguh. Karena tak kunjung menemukan kembali sang pujaan hati, Ustara yang sudah terlanjur tenggelam dalam kesedihan pun memutuskan untuk melampiaskan seluruh amarahnya pada anak buah si Jalal dan... Mendengar berita tentang penyerangan tadi malam, Jalal yang sangat dibuat emosi pun akhirnya mengancam Sankar dan Patare agar segera menghabisi Ustara dalam waktu 1 minggu. Tak hanya itu, di sini kita juga akhirnya akan diperlihatkan pada sosok asli Jalal yang dengan sadisnya menghabisi seorang tukang ledeng dikarenakan ketidakbecusannya dalam memperbaiki pipa rumah yang bocor. Sementara itu, Ustara sendiri kini sedang dalam masalah karena keputusan ceroboh yang telah ia lakukan tadi malam, di mana Khan yang sudah sangat jengkel karena Ustara terus melakukan kesalahan pun mau tak mau harus memerintahkannya segera pergi meninggalkan Mumbai. Namun alih-alih berterima kasih karena telah diberi paspor untuk mempermudah pelariannya, Ustara justru masih tetap kekeh menanyakan di mana keberadaan si Apsan. मरेगा हमें भी मरवाएगा Curiga setelah melihat bungkus nasi biryani milik Bibi Silpa yang ada di kantor Khan tadi pagi, Ustara lantas memutuskan untuk mengikuti kemana Bibi Silpa pergi. Meski awalnya Chotu sempat memohon padanya agar menyudahi saja usaha ini, namun karena sudah terlanjur bucin alias budak cinta, Ustara pun akhirnya tetap mengikuti Bibi Silpa yang ternyata sedang dalam perjalanan menuju pesta perayaan Ganpati. Di tengah ramainya perayaan Ganpati yang sedang berlangsung, Ustara terkejut bukan main saat mendapati Apsan sedang bersama si kumis baplang yaitu Patare, karena ternyata saat ini Apsan sudah menikah dengan inspektur tersebut dan Bibi Silpa yang tadi menemui mereka berdua adalah mertua dari Apsan yang kini telah berganti nama menjadi Rani. Tak sudi melihat pujaan hatinya bersama laki-laki lain,
Ustara yang merasa curiga pun memutuskan untuk mengikutinya sambil berbaur di tengah masyarakat yang sedang berpesta sampai akhirnya... Ya, tanpa basa-basi Apsan langsung menghapuk leher si Sangkar. Tak hanya itu saja, Apsan bahkan dibuat sangat terkejut ketika melihat Ustara yang sudah berada tepat di depan bebenguknya. Menyadari hal tersebut, Ustara yang merasa kecewa karena Apsan malah bertindak sendiri, ujung-ujungnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Malam harinya, selesai mengikuti perayaan Ganpati, Bibi Silpa yang baru saja pulang langsung dibuat terkejut dengan kehadiran Ustara yang sudah lebih dulu ada di sana. Sadar jika kedatangannya adalah untuk menanyakan terkait tujuan Afsan menikah, Bibi Silpa lantas menjelaskan bahwa semua rencana ini berasal dari bantuan Khan yang dengan senang hati membuatkan identitas baru demi membantu Afsan dalam membalaskan dendamnya. खान को पता चलेगा तो भी मर जाऊंगी. Setelah mendengar penjelasan dari Bibi Silpa, Ustara lantas pergi menuju rumah Patare yang kebetulan hanya ada Apsan seorang diri di sana, sehingga tanpa basa-basi, Ustara langsung menanyakan alasan kenapa Apsan tega meninggalkannya bahkan menikah dengan si kumis baplang. Ya, bukan tanpa alasan. Apsan melakukan itu hanya untuk mempermudah dalam misi balas dendam. Apalagi setelah Apsan menyadari jika Ustara diam-diam mencintainya, yang mana hal itu justru akan semakin menghambat dalam menjalankan misi tersebut. Meski Ustara telah menawarkan jasanya untuk menghabisi Jalal secara cuma-cuma, namun karena Apsan masih tetap kekeh ingin menuntaskan dendamnya seorang diri tanpa melibatkan siapapun, di mana hal tersebut tentu membuat Ustara tak bisa berbuat apa-apa selain pergi meninggalkan Apsan yang telah menolak tawarannya. Ustara yang patah hati setelah mendapat penolakan dari Apsan terlihat sedang menyusuri gang seorang diri. Sambil terus meminum khamr dalam genggamannya yang meski sedang dicegat dan dirampok oleh para preman di gang tersebut, ia malah membiarkan dirinya dikeroyok hingga babak belur sampai akhirnya Chotu pun datang untuk mengusir para preman tersebut. बहुत दिनों बाद किसी ने लूटा है यार. Khawatir dengan kondisi bosnya saat ini, Chotu lantas menyarankannya agar melupakan siapa wanita yang telah menyakiti hatinya. Meski Ustara memang telah menyetujui tawaran tersebut, namun dirinya tetap meminta satu syarat pada Chotu, yaitu mereka harus memastikan keselamatan Afsan hingga balas dendamnya untuk menghabisi Jalal telah terpenuhi. Setelah mereka sepakat untuk membantu Afsan dan menuntaskan dendamnya, Ustara lantas menyuruh Chotu agar mengawasi Inspektur Patare, Perwira Khan, dan juga Apsan, yang mana seluruh upaya tersebut mereka lakukan selama berhari-hari sampai akhirnya Ustara mendapati kabar jika tak lama lagi Apsan akan melakukan pertemuan dengan Khan di dalam sebuah kereta. Bertempat di salah satu gerbong kereta, Apsan terlihat menghampiri Khan sambil menggunakan cadar yang menutupi wajahnya. Di sana Apsan memberitahu jika misinya kali ini mungkin mendapat sedikit masalah lantaran sang suami yaitu Patare yang terlihat berbeda akhir-akhir ini tanpa mereka sadari jika sejak awal pertemuan tersebut telah diketahui oleh Ustara yang juga sudah berada di dalam kereta yang sama. Tak lama saat Ustara masih memantau pertemuan dengan Apsan, dirinya mendapat informasi dari Chotu jika Patare telah mengetahui pertemuan ini dan berniat ingin menyerang dengan membawa seluruh anggota polisi yang sudah berkumpul di stasiun berikutnya. Meski Patare mengira bahwa pertemuan tersebut hanya antara Khan dengan Ustara, namun malah Apsan yang kedapatan sedang bertemu Khan, yang merhal itu akan berdampak buruk pada misi yang akan dilakukan oleh Apsan. Sialnya, upaya Ustara untuk memberitahu informasi tersebut pada Apsan malah dicegat oleh Khan yang mengira jika kedatangannya adalah untuk mengacaukan rencana mereka, di mana Ustara yang awalnya berniat baik ingin membantu pun justru dibuat sangat jengkel dengan si pria tua satu ini sehingga... Melihat Apsan sang wanita pujaan hati malah menodongkan pistol ke arahnya, hal tersebut sejenak membuat amarah Ustara kian mereda untuk kemudian
menjelaskan kembali informasi yang sebelumnya ingin ia sampaikan hingga tepat ketika Apsan sudah pergi. Setelah mendengar informasi tersebut, Patare yang sejak awal sedang menunggu di stasiun hanya mendapati keberadaan Ustara dan Kan dengan kondisi yang sudah babak belur. इसने मारा Mengingat perintah Jalal untuk menghabisi Ustara hanya tinggal beberapa hari lagi, Patare yang melihat kesempatan ini sangat cocok untuk melakukan misi tersebut kali ini, berdalih dengan meminta pada Kan agar segera pergi dari kereta karena dirinya akan segera menginterogasi Ustara. Namun karena sejak awal Kan sudah mengetahui tujuan dan kedatangannya, hingga si perwira ini pun tak sengaja mengolok-olok Patare yang notabene adalah bawahannya di dalam instansi kepolisian. Melihatkan yang ngejob pernah ditembak oleh Patare, Ustara yang sebelumnya hanya memilih bertahan, sontak langsung membrutal dengan menghabisi semua musuhnya, di mana Patare yang menyadari jika seluruh pasukannya telah tewas pun, malah dengan licik menembak Ustara saat sedang lengah, hingga membuat Ustara seketika terjatuh ke dalam sungai. Tepat setelah terjadinya insiden penembakan tadi malam, tentu membuat Patare merasa jika dirinya sudah berhasil menghabisi Ustara dan langsung menyiarkan hal itu ke berita lokal dengan mengumumkan bahwa instansi kepolisian telah berhasil menumpas gangster paling berbahaya yaitu Ustara. Namun berbeda halnya dengan Apsan yang dibuat sangat amat bersedih setelah mendengar berita terkait adanya insiden tersebut. Di sana Bibi Silpa yang sejak awal sedang berusaha menenangkan Apsan terus meminta agar mereka segera pergi sejauh mungkin, mengingat keberhasilan Patare dalam menghabisi Ustara harusnya membuat mereka semakin waspada jika suatu saat nanti rencana ini akan diketahui oleh suami Apsan yaitu Patare. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka tentu akan tamatlah riwayat mereka berdua. Alih-alih mendengarkan saran dari Bibi Silpa, Apsan yang sebenarnya masih berkabung atas kepergian Ustara justru tetap kekeh ingin melanjutkan misi balas dendamnya, di mana ia juga mengatakan pada Bibi Silpa bahwa sesulit apapun masalah yang mereka hadapi saat ini, dirinya yakin jika Tuhan pasti akan memberikan jalan. Hingga tepat setelah Apsan mengatakan hal tersebut, Patare pun datang dengan membawa 2 tiket pesawat, mengajaknya untuk berbulan madu ke salah satu apartemen milik Jalal di Spanyol. Tak butuh waktu lama, setelah Apsan dan suaminya tiba di kediaman Jalal, mereka langsung disambut oleh para tamu undangan termasuk Jalal sendiri yang juga menyambut hangat kedatangan Apsan. Untuk selanjutnya, Jalal lantas memulai pestanya dengan sangat meriah bersama para tamu undangan. Di tengah meriahnya pesta yang berlangsung, Apsan yang tak lupa dengan tujuan utamanya pun mendapat kesempatan emas ketika melihat Jalal sedang berada di hadapannya, bahkan sempat mengajak dirinya untuk menari bersama. Hingga ketika Apsan merasa timingnya sudah tepat, ia pun segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk menikam Jalal. Akan tetapi naas, rupanya sosok Jalal yang Apsan kira bisa dihabisi dengan mudah, ternyata sejak awal sudah dapat menduga rencana tersebut. Hal itu terbukti dengan informasi yang Patare dapatkan ketika sedang menggeledah kantor perwira Kan beberapa hari lalu. Tak hanya mengetahui identitas asli Apsan, Patare juga mengetahui niat Apsan mendekatinya tak lain adalah untuk menghabisi si Jalal, sehingga untuk memancing kedok Apsan yang sebenarnya, maka Jalal sendirilah yang telah merencanakan pertemuan mereka saat ini. Patare yang sudah sangat kesal karena pengkhianatan istrinya pun meminta pada Jalal agar dirinya diperbolehkan untuk menghabisinya. Namun karena Jalal masih mengingat insiden yang dialami Ustara, untuk kesekian kalinya lagi Patare dimintai keterangan apakah Ustara benar-benar sudah tewas atau belum. Meski Patare tidak bisa membuktikan hal itu secara langsung, ia bersumpah pada Jalal jika Ustara memang sudah tewas. Anehnya, yang Jalal yakini justru malah sangat berbeda dengan keyakinan Patare, sehingga karena sudah terlanjur dibuat kecewa oleh anak buahnya tersebut, Jalal pun langsung menyuruh Apsan menghabisi suaminya sendiri. Rupanya dugaan Jalal bahwa Ustara masih hidup memang benar,
Karena ternyata selama ini Ustara masih hidup meski harus dirawat secara berkala akibat tembakan yang mengenai lehernya, di mana peristiwa tersebut membuat Ustara harus merelakan pita suaranya yang putus hingga beberapa bulan setelah dirinya menjalani perawatan intensif. Ustara saat ini dinyatakan sudah pulih total dan mulai bisa kembali berbicara dengan normal. Bukannya beristirahat terlebih dahulu setelah pulih dari lukanya tempo lalu, Ustara justru langsung meminta paspor miliknya pada Julie, di mana Julie sang kekasih yang mendengar jika Ustara akan menghampiri wanita yang dicintainya pun dengan raut penuh kekecewaan langsung pergi meninggalkan Ustara yang padahal telah ia rawat selama ini. Namun Ustara sendiri bahkan tidak memperdulikan hal itu dan malah menerima paspor tersebut yang diberikan dari Chota kepadanya. Di sisi lain, Jalal sendiri kini terlihat sedang bersiap mengenakan pakaian matadornya hingga setelah Jalal pergi menuju arena adu banteng tempat ia biasa menyalurkan hobinya tanpa sadar jika di kediamannya sudah kedatangan tamu tak diundang yang tak lain adalah Ustara itu sendiri. Berhasil menghabisi para penjaga, Ustara lantas segera menyusuri seluruh ruangan guna mencari keberadaan Apsan hingga tepat ketika dirinya tengah berada di salah satu koridor ruangan. Ustara terkejut bukan main dengan kemunculan Rubia yang seketika memacu kembali ingatan masa lalunya. Ternyata kala itu Rubia adalah seorang badan intelijen yang bekerja sama dengan Khan, di mana Rubia yang mengetahui jika suaminya telah berlebihan dalam melakukan aksi pun memintakan untuk segera menghabisi Jala. Namun tak lama, Rubia yang terkejut saat mendapati adik iparnya sedang menguping percakapan tersebut pun langsung mengejarnya meski dengan kondisi sedang hamil besar. भाभी जान नहीं पता नहीं कहां से आ गया. Mendengar suara keributan di malam hari, Ustara yang saat itu masih menjadi rekan Jalal segera mencegah pertikaian antara Rubia dengan si adik ipar tersebut. Meski awalnya Ustara sendiri masih belum mengetahui jika Rubia telah berkhianat, namun ketika si adik ipar menjelaskan jika Rubia telah berkomplot dengan Khan, Ustara sejenak terdiam setelah mendengar perkataan tersebut, sampai akhirnya Rubia malah tersengaja menembak adik iparnya sendiri hingga tewas dengan pistol yang sejak tadi dipegangnya. Karena tak ingin masalah akan menjadi rumit jika Jalal sampai tahu bahwa Rubia telah berkhianat, Ustara langsung mengorbankan dirinya untuk menjadi alibi bagi Rubia yang langsung teriak, seolah insiden kematian adik Jalal dan kegugurannya merupakan akibat dari kesalahan Ustara itu sendiri. Dari momen itulah Jalal hanya mengetahui jika Ustara yang membunuh adik dan juga anaknya, hingga untuk membahas budi atas kebaikan yang Ustara lakukan kala itu, Rubia dengan senang hati memberikan Ustara kunci tempat di mana Apsan ditahan, untuk kemudian Ustara tanpa ragu-ragu langsung segera menuju tempat yang dimaksud. Usai sesaat melepas rindu, saat ini Ustara harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa anak buah Jalal sedang dalam perjalanan untuk menyerbunya. Meski mereka berdua kalah jumlah, hal tersebut rupanya tidak menjadi hambatan bagi mereka. Dengan kerjasama yang cukup kooperatif, mereka bahkan terlihat sangat menikmati tempo pertarungan tersebut, bak Romeo dan Juliet versi brutal, sampai akhirnya kedua orang ini pun berhasil menghabisi semua anak buah Jalal, untuk kemudian Ustara meminta agar Apsan ikut dengannya menuju area adu banteng, tempat di mana saat ini Jalal berada. Bertempat di arena adu banteng, Jalal sendiri saat ini mendapat informasi dari salah satu anak buahnya yang selamat, di mana informasi tersebut berupa ungkapan jika istrinya yaitu Rubia selama ini telah berkhianat. Mendengar hal itu, Jalal sontak terlihat sangat-sangat dipenuhi amarah dan langsung meminta penjelasan pada istrinya saat itu juga. Tepat sesaat sebelum acara dimulai, Jalal yang sudah menduga akan kedatangan Ustara pun sama sekali tidak memperlihatkan raut wajah terkejut ketika ia kedatangan sosok itu. Di sana Jalal menjelaskan pada para penonton bahwa banteng yang akan ia hadapi kali ini adalah rekan yang pernah mengkhianatinya di masa lalu,
Tak hanya itu pula, Jalal bahkan memperlihatkan potongan bagian tubuh Rubia yang telah ia habisi dengan sangat keji sebagai balasan atas kekecewaan yang Jalal rasakan pada orang terdekatnya. Meski Ustara sempat terpojok akibat kelelahan usai pertarungan sebelumnya, namun setelah rekannya berhasil mengamankan arena dengan menghabisi para anak buah Jalal yang berjaga, Ustara mulai bangkit kembali dan langsung melepaskan seluruh kemarahannya pada cucungik ini. Di detik-detik terakhir sebelum dirinya akan menghabisi Jalal, Ustara yang melihat Apsan sedang memasuki arena adu banteng pun akhirnya membiarkan Apsan untuk melampiaskan seluruh dendamnya selama ini pada sosok Jalal. Sehingga dengan tanpa banyak basa-basi, Apsan pun langsung menghabisi Jalal hingga tewas saat itu juga. Di akhir film, kita akan diperlihatkan pada Apsan yang kini sudah menjalani hidup normal menjadi seorang guru musik klasik seperti ayahnya, yang mana di sana juga ada Ustara dan anak buahnya yang sedang mengikuti kegiatan tersebut. Tak hanya itu, rupanya kehidupan Ustara sendiri tidak berhenti dari dunia kekerasan, karena saat ia sedang menjemukan di rumah sakit, si perwira ini tetap meminta para Ustara agar membersihkan seluruh sindikat kriminal di kota Mumbai. जलाल जैसे बहुत कुत्ते अभी आए दुनिया में. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah luka ternak kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari lahirnya kekuatan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Adios, sempak bolong kutu Fir'aun. Cuau, cuau, cuau.